dalil. Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, dalil yaitu suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qat'i atau dani. Atau dengan kata lain, dalil adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Madlul itu adalah hukum syara yang amaliyah dari dalil. Selanjutnya, pembagian dari dalil. Yang pertama, dalil ditinjau dari segi asalnya, yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Lalu yang kedua, dalil ditinjau dari ruang lingkupnya, terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama, dalil kulli, yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Lalu yang kedua, dalil juz'i atau tafsili, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu. Daya kekuatannya yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalil qat'i, dan yang kedua, dalil dani. Nah, dari masing-masing dalil ini terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama, dalil qat'i, yang terbagi menjadi dalil qat'i al-wurud dan dalil qat'i dalalah. Selanjutnya, sumber hukum Islam dan urutannya. Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4. Kedudukan yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Nah, pada slide ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu muhkam dan apa itu mutasyabih. Saya jelaskan sedikit. Menurut istilah, muhkam merujuk pada ayat yang jelas dan tegas dalam maknanya, mudah dipahami. Lalu mutasyabih ini menurut istilah adalah ayat yang membawa beberapa makna dan sulit ditentukan maksudnya tanpa penelitian mendalam. Dalam konteks lain, mutasyabih dihubungkan dengan kesamaan dan kesesuaian dalam penggunaan kata dan keindahan bahasa. Lafaz muhkam dan mutasyabih digunakan sebagai bentuk kata benda maskulin untuk menjelaskan sifat dari kata-kata yang juga bersifat maskulin, seperti Al-Quran yang dapat dikelompokkan sebagai muhkam atau mutasyabih. Lalu pembahasan terakhir yaitu macam-macam sunnah. Sunnah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan lisan dari Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya. Namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu Al-Quran. Al-Quran juga lahir dari lisan Nabi yang juga didengar oleh sahabat dan disiarkannya kepada orang lain sehingga kemudian diketahui orang banyak. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat, diperhatikan oleh sahabat Nabi, kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Lalu yang ketiga, sunnah takririyah. Bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi.